Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bu Lili dalam pelajaran matematika. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi kita kali ini yaitu tentang denah dan bidang koordinat. Mari simak penjelasan berikut ini. Denah adalah gambar yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Fungsi denah sama dengan peta, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Untuk menjelaskan atau memahami letak suatu denah, kita harus terlebih dahulu memahami arah mata angin. Yang seperti apakah arah mata angin itu? Kalian perhatikan kompas berikut ini. Agar lebih mudah mengingatnya, perhatikan kata-kata Bu Lili. Garis ke atas menunjukkan arah utara. Sedangkan lawannya, yaitu garis ke bawah, menunjukkan arah selatan. Garis ke kiri menunjukkan arah barat, dan lawannya, garis ke kanan, menunjukkan arah timur. Antara utara dan timur, yaitu arah timur laut. Antara timur dan selatan, yaitu arah tenggara. Antara selatan dan barat, yaitu arah barat daya. Antara barat dan utara, yaitu arah barat laut. Nah, inilah arah mata angin yang harus kalian ketahui dan kalian ingat. Seperti apakah denah menggunakan arah mata angin? Simak contoh berikut ini. Di sini ada sebuah denah, kemudian ada pertanyaan, di mana letak rumah Jessie? Kalau kalian perhatikan, di sini rumah Jessie, nah kemudian ada yang dilingkari berwarna biru, yaitu rumah Aditya. Nah, pertanyaannya, rumah Jessie terletak di mana dari rumah Aditya? Menggunakan arah mata angin tadi, rumah Aditya berada di pusat atau di tengah arah mata angin. Nah, kalau rumah Aditya berada di pusatnya, maka rumah Jessie menghadap ke arah bawah dari rumah Aditya. Oleh karena itu, letak rumah Jessie berada di sebelah selatan dari rumah Aditya. Kemudian ada lagi yang dilingkari biru, yaitu rumah Mita. Maka di sini rumah Mita menjadi pusat dari arah mata anginnya. Maka rumah Jessie berdasarkan arah mata angin dari rumah Mita menghadap ke arah atas. Oleh karena itu, letak rumah Jessie berada di sebelah utara dari rumah Mita. Kemudian, ada lagi yang dilingkari warna biru, yaitu pasar. Nah, berarti pasar merupakan pusat dari arah mata anginnya, maka rumah Jessie menghadap ke arah kanan dari pasar. Oleh karena itu, letak rumah Jessie berada di sebelah timur dari pasar. Bagaimana anak-anak? Mudah dipahami kan ya? Satu contoh lagi agar kalian lebih paham. Perhatikan denah berikut ini. Dan yang ditanya, di mana letak rumah Bayu? Kalian perhatikan, rumah Bayu dilingkari berwarna merah, kemudian rumah Aditya dilingkari berwarna biru. Maka rumah Aditya merupakan pusat dari arah mata anginnya. Oleh karena itu, rumah Bayu menghadap ke arah kiri dari rumah Aditya. Maka letak rumah Bayu berada di sebelah barat dari rumah Aditya. Kemudian rumah Jessie dilingkari berwarna biru, maka rumah Jessie merupakan pusat dari arah mata anginnya.
maka rumah Bayu berada di antara arah mata angin utara dan barat. Oleh karena itu, letak rumah Bayu berada di sebelah barat laut dari rumah Jesse. Kemudian, ada lagi yang dilingkari berwarna biru, yaitu SPBU. Maka SPBU berada di pusat dari arah mata angin. Kemudian rumah Bayu berada di antara arah timur dan selatan. Maka letak rumah Bayu berada di sebelah tenggara dari SPBU. Seperti itu anak-anak, penggunaan arah mata angin pada denah. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya yaitu bidang koordinat. Apa sih bidang koordinat? Bidang koordinat adalah permukaan dua dimensi yang terbentuk oleh dua garis bilangan. Di mana garis bilangan itu adalah garis horizontal yang disebut sumbu X dan garis vertikal yang disebut sumbu Y. Penulisan sebuah letak pada bidang koordinat yaitu buka kurung X, Y tutup kurung. Yang seperti apa sih bidang koordinat itu? Pada umumnya bidang koordinat bentuknya seperti ini. Dan di sumbu X itu ada yang bilangan positif dan ada yang bilangan negatif. Kemudian sumbu Y atau yang tegak lurus ada bilangan positif dan juga ada bilangan negatif. Dan pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y ada titik pusatnya, yaitu angka 0. Bagaimana penggunaan bidang koordinat? Mari simak contoh berikut ini. Kalian perhatikan di sini, ada bidang koordinat yang merupakan petak-petak dari sebuah tempat. Akan kita cari titik koordinatnya dari masing-masing tempat tersebut. Yang pertama yang harus kalian perhatikan untuk penulisan titik koordinat yaitu buka kurung sumbu X, sumbu Y, lalu tutup kurung. Nah, yang akan kita cari yang pertama yaitu masjid. Kalian perhatikan di sini masjid, di sumbu X-nya ini yang X berada di petak A. Kemudian untuk di sumbu Y-nya dia berada di petak angka 3. Maka masjid terletak pada koordinat A, 3. Kemudian kalian perhatikan di sini posisi rumah berada di mana ya? Pada sumbu X-nya berada pada huruf C dan pada sumbu Y-nya di sini berada pada angka 1. Maka rumah terletak pada koordinat C, 1. Kemudian kalian perhatikan di sini letak pasar pada sumbu X-nya berada di huruf C dan pada sumbu Y-nya berada pada angka 3. Maka pasar terletak pada koordinat C, 3. Kemudian kalian perhatikan lagi di sini kafe pada sumbu X-nya berada pada huruf B, kemudian pada sumbu Y-nya berada pada angka 4. Maka kafe terletak pada koordinat B, 4. Dan yang terakhir yaitu sekolah. Pada sumbu X-nya terletak di huruf D dan pada sumbu Y-nya berada pada angka 4. Maka sekolah terletak pada koordinat D, 4. Nah, seperti itu anak-anak untuk menentukan titik atau letak koordinat pada sebuah tempat. Kemudian ada lagi selain tempat yang pada bidang koordinat ini yaitu titik. Yang seperti apakah titik?
pada bidang koordinat. Kalian perhatikan contohnya. Di sini ada bidang koordinat X dan Y. Kemudian ada titik A. Nah, kira-kira titik A ini berada pada koordinat berapa ya? Jika kita tarik garis dari sumbu X-nya, maka dia berada pada angka 2. Kemudian kita tarik garis pada sumbu Y-nya, berada pada angka 3. Maka titik koordinat A yaitu 2,3. Kemudian ada titik B, kita tarik garis dari sumbu X-nya, berada pada angka negatif 2, dan kita tarik garis pada sumbu Y-nya, berada pada angka 2, maka titik B terletak pada koordinat negatif 2,2. Kemudian ada titik C, jika kita tarik garis dari sumbu X, berada pada angka 1, dan apabila kita tarik garis dari sumbu Y, berada pada angka negatif 2, maka titik C berada pada koordinat 1, negatif 2. Nah, kemudian apabila titik A, B, dan C dihubungkan, akan menjadi seperti apa ya? Kita tarik garis dari titik A ke B, kemudian dari titik B ke C, dan yang terakhir dari titik C ke A. Jika ditarik garis, akan terlihat sebuah bidang datar, yaitu bangun datar berbentuk segitiga. Oke, paham ya anak-anak? Itu tadi penjelasan dari Bu Lili tentang denah dan bidang koordinat. Semoga kalian paham. Silahkan dicatat di bukunya masing-masing atau ditonton videonya berulang kali sampai kalian mengerti. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.